Story diawali di suatu malam yang sunyi di tepi laut. Ada seorang pria yang sedang mengambil sedikit air laut untuk sebuah ritual misterius. Di tempat lain, seorang lelaki tua terlihat menderita akibat tubuhnya yang membusuk parah. Namun, setelah menjalani ritual menggunakan sebuah keris pusaka, tubuhnya tiba-tiba kembali normal. Pati, ni loro pati, minongko susaning, minongko malenggani, pidangataken, kerso pidangataken. Banyuwun kawula, Dan semua kejadian itu disaksikan oleh seorang gadis bernama Laksmi. Merasa jijik dan marah dengan apa yang dilihatnya, ia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Story kemudian beralih kepada Tari. Saat itu ia sedang menemani ibunya yang sakit sambil mengaji di samping tempat tidur. Tak lama kemudian, kakaknya yang bernama Nugi, ia datang dan mengajaknya berangkat untuk mengobati sang ibu. Mas, apa ndak ada cara lain? Ya cara opo? Mereka lalu tiba di sebuah tempat pengobatan yang dimana dipenuhi orang-orang yang membawa keluarga mereka untuk berobat. Mbak, yang ini juga harus diisi. Namun sebelum masuk, mereka diminta mengisi beberapa formulir pendaftaran terlebih dahulu. Sedangkan kondisi Ibu Tari sendiri sangat memprihatinkan. Salah satu kakinya mengalami pembusukan misterius yang semakin parah. Mas, aku kok nggak yakin ya. Mas, Hah? kamu dengar nggak sih? Dari wajah Tari terlihat jelas bahwa ia sebenarnya tidak setuju membawa ibunya ke tempat itu. Namun, keputusan tersebut tampaknya sudah dibuat oleh Nugi. Dan saat giliran mereka tiba, Bengkaknya tambah parah ya, Bu ya. Ibu Tari dibawa masuk untuk menjalani pengobatan oleh Mbah Narto, yaitu seorang dukun tua yang ternyata adalah lelaki yang muncul di awal cerita. Setelah menutup tirai ruangan, Mbah Narto mengeluarkan sebuah keris tua. Lalu, ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di punggung ibunya Tari. Dan anehnya, setiap goresan yang dibuat membuat Ibu Tari menjerit kesakitan. Tak sanggup melihat penderitaan ibunya, di sini Tari mencoba keluar dari ruangan. Namun sebelum ia pergi, Nugi langsung menghentikannya dan di saat itu Nugi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yaitu dengan pengobatan yang dilakukan Mbah Narto. Semua yang terjadi di ruangan itu terasa sangat aneh dan jauh dari kata normal. Ketika memperhatikan kondisi ibunya, ia melihat luka di kaki sang ibu perlahan mulai membaik. Namun, saat melihat lebih jelas, Nugi justru dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Ia melihat sesosok misterius sedang menjilati darah dari luka ibunya. Alhasil, Nugi pun ketakutan. Ia mencoba memastikan apa yang sebenarnya dia lihat. Namun ketika menoleh kembali, sosok itu tiba-tiba sudah berada sangat dekat dengannya. Dan sesaat kemudian, Nugi melihat ke sekeliling. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana. Alhamdulillah udah sembuh. Tak lama kemudian pengobatan selesai. Kondisi ibunya membaik dengan sangat cepat hingga akhirnya sembuh total. Dan sebelum mereka pulang, Mbah Narto memberikan sebuah jimat. Ya, Mbak, ini untuk laba. Ya, oh ya. Lalu mengatakan bahwa benda itu bisa melindungi rumah mereka dari gangguan makhluk jahat. Terima kasih ya. Setelah membayar biaya pengobatan, mereka pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Setelah tiba di rumah, Tari melihat ada sebuah paket misterius di depan rumah mereka. Karena penasaran, paket itu diberikan kepada Nugi untuk dibuka. Namun saat melihat isinya, Nugi langsung kaget. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah jari manusia yang terputus. Dan seolah-olah seseorang sedang mengirimkan ancaman atau peringatan mengerikan kepada mereka. Meski merasa takut, Nugi tetap memasang jimat pemberian Mbah Narto di depan pintu dan beberapa sudut rumah. Ia percaya benda itu bisa melindungi keluarganya dari gangguan makhluk goib dan kekuatan jahat.
Tak lama kemudian, Nugi berangkat bekerja. Ia bekerja di sebuah toko barang antik yang menjual berbagai benda langka dan berharga. Kamu ambil yang Bali. Iya, Pak. Oh ya enggak apa-apa. Kurang cocok ya. Ya soal Setelah Nugi datang, ia diminta melanjutkan pelayanan tersebut. Namun, pelanggan itu sangat pemilih dan akhirnya pergi tanpa membeli apapun. Sayang, keris jenis ini sudah banyak di koleksi saya. Ya. Ini maaf Pak, saya harus pergi ada urusan. Terima kasih Pak Prabu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Setelah pelanggan pergi, pemilik toko langsung memarahi Nugi karena sering datang terlambat. Wes telat terus tiap hari. Ia bahkan mengancam akan memecat Nugi jika hal itu terus berulang. Kalau tidak, aku terpaksa cari orang lain ganti kamu. Setelah itu, sang pemilik memberikan gaji bulanannya. Sisa gajimu bulan ini. Namun, masalah Nugi ternyata belum selesai. Saat berada di pasar, dua orang rentenir tiba-tiba menghampirinya. Waktu melihat mereka, namun sayangnya, ia berhasil ditangkap dan dibawa menemui bos mereka. Terungkap bahwa Nugi memiliki utang yang cukup besar. Ia meminjam uang untuk biaya pengobatan ibunya. Akan tetapi kini ia tidak sanggup membayar bunga pinjaman yang terus bertambah. Alhasil, para rentenir pun memukulinya dan memberi ancaman keras. Waktu Mas Nugi tinggal 2 hari lagi. Atau Mas Nugi mau kayak begini, mau kayak begini, hah? Bodoh urusin. Di sisi lain, seorang pria tua datang menemui Mbah Narto dan bertanya. Anakmu Laksmi kemana? Dari tadi nggak kelihatan. Mbah Narto menjelaskan bahwa Lasmi sudah tidak tinggal bersamanya lagi. Dia sudah tidak tinggal lagi di sini. Gadis itu memilih pergi karena tidak setuju dengan pekerjaan yang selama ini dilakukan ayahnya. Selain itu, ia juga sering terkena dampak dari berbagai masalah yang muncul akibat pekerjaan tersebut. Namun, di tengah percakapan, tangan Mbah Narto tiba-tiba bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya. Sementara itu di rumah Ibu Nugi sedang menunaikan sholat dan berdoa. Tak lama kemudian, Nugi pulang dan langsung menyadari ada yang berbeda. Karena jimat-jimat yang sebelumnya dipasang di dalam rumah sudah tidak ada di tempatnya. Alhasil Nugi pun bertanya kepada Tari. Tari. Di sini Tari mengaku bahwa ia memang sengaja membuang jimat-jimat itu. Mas, aku tuh nggak mau di rumah kita tuh nyimpen benda-benda kayak gitu, Mas, musyrik. Mendengar hal tersebut, Nugi pun langsung mengambil kembali jimat tersebut dari tempat sampah. Kemudian memasangnya lagi seperti semula. Setelah itu, ia menyerahkan gajinya kepada Tari untuk membantu kebutuhan keluarga. Masih. Lalu, ia masuk ke kamar untuk beristirahat. Namun pikirannya tidak tenang. Gajinya yang kecil tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup. Kan konsekuensinya seperti apa? Tahu kan? Sementara utangnya kepada rentenir semakin menumpuk. Ia bahkan mulai takut jika tidak segera mendapatkan uang untuk membayar utangnya, nyawanya bisa terancam. Di tengah kebingungan itu, Nugi teringat pada rumah Mbah Narto. Tiap hari banyak orang datang berobat ke sana. Dalam pikirannya pasti ada banyak uang yang disimpan di rumah tersebut. Dan pada akhirnya, Nugi nekat menyusun rencana pencurian. Ia diam-diam masuk ke rumah Mbah Narto dan mulai mencari tempat penyimpanan uang. Waktu menggeledah sebuah lemari, ia menemukan sebuah kotak misterius yang dibungkus kain panjang. Karena penasaran, ia mulai menarik kain itu. Namun anehnya, kain tersebut seolah tidak ada ujungnya. Semakin ditarik, semakin panjang kain itu keluar. Dan tiba-tiba, alhasil Nugi pun panik dan ketakutan. Ia mengambil kotak itu lalu berlari keluar dari rumah Mbah Narto secepat mungkin. Sesampainya di rumah, Nugi langsung membuka kotak yang ia curi dari rumah Mbah Narto. Namun, ia kecewa karena tidak menemukan uang seperti yang diharapkannya. Di dalam kotak itu hanya ada sebuah keris tua, yaitu keris yang bisa digunakan Mbah Narto saat mengobati pasiennya.
Karena merasa kesal, Nugi menyimpan kotak dan kain pembungkusnya di bawah tempat tidur. Setelah itu, ia mencoba beristirahat meski pikirannya masih dipenuhi rasa cemas. Tak lama kemudian, Nugi langsung terbangun. Ia beberapa kali bertanya siapa yang ada di luar. Tuh, Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Meski merasa takut, ia tetap memberanikan diri berjalan menuju ruang tamu dan membuka pintu. Sedangkan di hadapannya, terlihat seseorang wanita berpakaian kuno sedang menari dengan gerakan yang aneh. arep opo nang kene? Tak lama kemudian, ruangan itu berubah gelap gulita. Di sini, Nugi segera menyalakan korek api untuk melihat keadaan. Di bawah cahaya kecil itu, ia melihat wanita misterius tersebut bergerak turun dengan cara yang tidak wajar. Lu mau seko kene saiki? Namun tiba-tiba, api di korek itu pun padam. Dan saat ia menyalakan kembali, wanita itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya yang sangat mengerikan, matanya putih seperti sosok roh jahat yang sedang mengincarnya. Namun, sesaat kemudian ia langsung terbangun di atas tempat tidurnya. Dengan napas terengah-engah, Nugi sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Meski begitu, ia tidak bisa menghilangkan rasa curiganya. Pikirannya langsung tertuju pada keris tua yang telah dicurinya. Menurutnya, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan keris tersebut. Keesokan paginya, Nugi membawa keris itu ke tempat kerjanya dan menunjukkannya kepada Malik. Istimewa ini, luar biasa. Di sini, bosnya memang ahli dalam barang-barang antik dan benda kuno. Begitu melihat keris tersebut, Malik langsung terkejut. Baru kali ini Bapak lihat keris pusaka yang usianya begini tua. Menurut Malik, ukiran dan detail pada keris itu dibuat dengan sangat rapi dan luar binasa. Ia bahkan menduga usia keris tersebut adalah mencapai ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Ini dari masa Raja Erlangga. Malik lalu bertanya, Ini kamu dapat dari mana? Jujur. di sini Nugi berbohong. Ia mengaku menemukan keris tersebut di sebuah kotak tua saat membersihkan rumah. Dan mungkin itu peninggalan kakeknya. Nugi sengaja menyembunyikan fakta bahwa keris itu sebenarnya hasil curian dari rumah Mbak Narto. Malik kemudian mengatakan bahwa keris itu pasti bernilai sangat mahal. Berarti ini harganya bagus juga ya, Pak? Sampai ratusan juta. Ratusan juta, Pak. Namun sebelum menentukan harganya, ia ingin memastikan apakah keris tersebut hanya benda kuno biasa atau memiliki kaitan dengan kekuatan gaib. Ya, Bapak perlu terawang dulu ya. Setelah mengatakan itu, Malik mulai melakukan ritual dan melafalkan mantra-mantra tertentu. Winur kukusing tupo. Seolah sedang mencoba berkomunikasi dengan dunia lain Trans 7. Tak lama kemudian, suasana toko mendadak berubah mencekam. Melihat hal itu, Malik langsung membuka matanya dengan panik. Dengan wajah ketakutan, ia berkata kepada Nugi, Aku nggak mau benda itu ada di sini. Bawa pergi. Aku nggak mau lagi urusan sama kamu. Nugi pun terkejut dalam sekejap. Ia kehilangan pekerjaannya dan terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Saat berjalan di pasar, di sini Nugi tiba-tiba merasa seperti dikelilingi banyak sosok menyeramkan yang ingin mencekiknya. Mati gue. Karena ketakutan, ia berteriak histeris di tengah keramaian. Namun ternyata, orang-orang di sekitarnya tidak melihat apapun. Mereka hanya bingung melihat tingkah Nugi yang mendadak berteriak sendiri. Sementara itu, di tempat lain, kondisi Banarto semakin memburuk sejak keris pusakanya hilang. Ia mengatakan kepada adiknya bahwa waktunya sudah hampir habis. Jika keris itu tidak segera ditemukan, tubuhnya akan kembali membusuk seperti sebelumnya. Bahkan ia bisa kehilangan nyawanya. Purnomo segera datang. Kalau keris itu nggak balik. Belum lama setelah mengatakan hal itu, tubuh Banarto kembali menunjukkan tanda-tanda, yaitu penyakit yang selama ini disembunyikan oleh kekuatan keris tersebut. Namun sayangnya, sang adik belum menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan keris yang hilang itu. Cari Laksmi suruh pulang. Di sisi lain, Nugi pulang ke rumah.
Di sini, ia melihat para rentenir sedang mengangkut barang-barang milik keluarganya ke dalam sebuah truk. Dan di saat itulah, ibunya dan Tari akhirnya mengetahui bahwa Nugi memiliki utang yang sangat banyak. Nugi punya hutang 40 juta dan belum bayar. Karena sudah putus asa, Nugi pun menyerahkan keris kuno yang ia curi, lalu memohon agar benda itu diterima sebagai pengganti utangnya. Namun, para rentenir malah menertawakannya. Mereka menganggap keris itu tidak berharga sama sekali. Bahkan salah satu dari mereka meludahi keris tersebut lalu melemparkannya ke tanah. Bos Broto itu mintanya uang tunai. Kan keris rongsok seperti ini. Tapi tepat setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lalu keris itu bergerak seolah-olah hidup. Benda itu melayang ke udara dan melesat ke arah para rentenir. Mas, jangan mas. Alhasil, semua orang yang ada di sana langsung panik. Kemudian di bawah pengaruh kekuatan misterius, salah satu rentenir mengambil keris itu dan melakukan hal yang sangat mengerikan pada dirinya sendiri. Pemandangan tersebut membuat semua orang yang menyaksikannya terpaku ketakutan. Kamu kenapa ndak pernah cerita punya utang sebanyak itu sama rentenir? Awalnya itu cuma 10 juta, Ri. 40 juta itu karena bunganya, Ri. Dari mana kita bisa balikin uang sebanyak itu? Gimana, Mas? Aku tuh sampai gelap mata. Sampai akhirnya aku datang ke rumah Mbak Narto untuk mencuri uang. Di sini Tari sangat kecewa dengan kenyataan itu. Ia tidak menyangka kakaknya sampai nekat melakukan pencurian. Nyuri? Kamu nyuri? Waktu melihat keadaan yang semakin buruk, ibu mereka pun menasihati Nugi. Kamu tahu nggak? Nyuri dosa, kamu nyuri. Kamu lihat sendiri. Ya kamu nih. Kembalikan keris itu. Sementara itu, Lasmi datang ke rumah Mbak Narto dengan mengendarai sepeda motor. Simba sudah menunggu. Saat melihat ayahnya, Monggo, Mbak. ia terkejut karena kondisi Mbak Narto semakin memburuk dari hari ke hari. Dengan tubuh yang semakin lemah, Mbak Narto berkata kepada putrinya, Terima kasih. Kamu mau pulang menemui Bapak. Bapak tidak akan lama lagi. ia lalu meminta maaf kepada Lasmi atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Minta maaf. Dari percakapan mereka, terlihat jelas bahwa hubungan ayah dan anak ini menyimpan luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Di sisi lain, Nugi akhirnya memutuskan untuk mengembalikan keris tersebut setelah dinasihati oleh ibunya. Jadi ya, balikin kerisnya hari ini, Mas. Kamu perlu aku temanin, ndak? Aku saring. Namun saat hampir tiba di rumah Mbak Narto, ia kembali tergoda oleh uang. Di sini Nugi teringat bahwa ada seorang kolektor kaya raya yang sebelumnya tertarik membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Bagus ini. Ini bagus ini. Ketika keris itu diperlihatkan, sang kolektor langsung tertarik. Tanpa banyak berpikir, ia setuju membelinya dengan harga sekitar 50 juta. Gimana kalau saya tebus maharnya 50 juta? Boleh, Pak, boleh. Pria itu kemudian pergi mengambil uang, sementara keris tersebut disimpan di dalam lemari kaca. Namun, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Lemari kaca itu mulai bergetar dengan sendirinya. Dalam sekejap, keris tersebut melayang keluar dan bergerak secara misterius. Tak lama kemudian, terdengar teriakan keras dari dalam ruangan. Di sini Nugi yang panik langsung berlari menghampiri sumber suara. Lalu Nugi pun langsung sadar bahwa semua itu ada hubungannya dengan keris terkutuk yang dibawanya. Sementara itu, Lasmi sedang melihat-lihat album foto lama milik keluarganya. Saat melihat foto-foto tersebut, ia teringat kembali masa lalu kelam yang selama ini berusaha dilupakannya. Aku kuat. Dalam kilas balik diceritakan bahwa ketika Lasmi masih kecil, ibunya jatuh sakit parah. Berbagai cara sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Karena putus asa, Mbak Narto pergi ke tepi pantai dan melakukan sebuah ritual terlarang. Ia memohon kepada kekuatan goib, yaitu agar diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit selama 7 hari. Ia bermeditasi di tepi pantai, hingga akhirnya permintaannya dikabulkan. Ing sedaya rubedo, ingkang setya tuhu. Oh.
Ia mendapatkan sebuah keris sakti yang dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit. Setelah mendapatkan keris itu, Mbah Narto segera pulang dengan harapan bisa menyelamatkan istrinya. Namun sayangnya ia terlambat. Istrinya meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Tak lama setelah itu, sebuah kekuatan misterius mulai menguasai tubuh Lasmi kecil. Kekuatan tersebut mengingatkan Mbah Narto bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan. Di sini Mbah Narto pun sadar bahwa keputusan yang diambilnya telah membawa malapetaka bagi keluarganya sendiri. Sejak saat itu, Lasmi menyimpan kemarahan yang besar kepada ayahnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi mendapatkan kemampuan tersebut. Kondisi Mbah Narto semakin memburuk. Ia terlihat kesakitan dan terus beronta-ronta di dalam kamarnya. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan seolah datang menghantuinya. Mbah Narto mulai kesulitan bernapas dan tampak seperti sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Sewaktu mendengar teriakannya, namun saat masuk ke dalam, ia melihat ayahnya sudah berada dalam kondisi kritis. Meski berusaha menolong, semuanya sudah terlambat. Dan tak lama kemudian, Mbah Narto menghembuskan napas terakhirnya di hadapan putrinya. Di sisi lain, Nugi masih terdesak masalah uang. Maksud kamu ini opo? Karena putus asa, ia kembali mencoba menjual keris tersebut. Kali ini ia membawa keris itu kepada seorang bos rentenir dan menawarkan benda itu sebagai pengganti utangnya. Awalnya, Kamu itu bawa keris persialan kayak begini. Ada yang nawar 50 juta. namun salah satu anak buahnya menyarankan agar keris itu difoto dan dipasang di internet untuk melihat berapa harga pasarannya. Sampean gak bohong kan? Dan tak disangka, hanya dalam hitungan menit, banyak calon pembeli yang mulai menawar dengan harga sangat tinggi. 75. Melihat hal itu, bos rentenir langsung tergiur. Ia mengambil keris tersebut dan menganggap utang Nugi sudah lunas. Di sini Nugi pun pergi dari tempat itu dengan perasaan lega. Namun, tak lama kemudian kejadian mengerikan kembali terjadi. Keris itu bergerak sendiri dan mengamuk seperti memiliki nyawa. Dalam waktu singkat, bos rentenir dan anak buahnya menjadi korban dari kekuatan misterius keris tersebut. Mendengar keributan itu, Nugi langsung panik dan melarikan diri. Kok ibu pucat sekali? Sementara itu, setelah meninggalnya Mbah Narto, kondisi Ibu Tari kembali memburuk. Ya Allah, jantung Ya Allah, Gusti. Luka di kakinya yang sempat sembuh mulai membusuk lagi seperti sebelumnya. Dan yang lebih parah, darah berwarna hitam perlahan keluar dari jimat-jimat yang dulu diberikan Mbah Narto. Ibu piye? Dengan penuh kebingungan, ia bertanya. Kamu kenapa, Mas? Kenapa kamu babak belur, Mas? Namun di sini, Nugi yang kelelahan, ia tidak ingin membahasnya. Lalu ia hanya mengatakan Aku ini capek loh. bahwa dirinya ingin beristirahat dan mengaku sudah mengembalikan keris tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara aneh dari dalam lemari yang membuat Tari dan Nugi mulai merasa tidak tenang. Karena penasaran dengan suasana aneh itu, Tari memberanikan diri membuka lemari. Jangan. Nih. Dan saat kotak itu dibuka, voila, Tari langsung terkejut. Ternyata di dalamnya terdapat keris yang selama ini menjadi sumber berbagai kejadian menyeramkan. Di sini, Nugi pun ikut kaget. Ia yakin sudah meninggalkan keris itu di tempat lain. Lah, bagaimana bisa keris hasil oleh ini ada di sini? Pikir Nugi sambil kebingungan. Kalau kamu ndak mau buang, aku yang buang. Tari yang sudah muak dengan semua kejadian aneh tersebut, ia langsung mengambil keris tersebut dan membuangnya ke sungai. Ia berharap semua masalah akan berakhir setelah keris itu hilang. Dan beberapa saat kemudian waktu sholat pun tiba. Tari langsung berwudu lalu melaksanakan sholat seperti biasa. Namun di saat yang sama, Nugi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang menekannya. Dan tiba-tiba, lemari di dalam kamar kembali bergetar dengan sendirinya. Dan saat ia mendekat,
Ia terkejut karena kotak misterius itu sudah kembali berada di tempatnya semula. Dengan tangan gemetar, Nugi membuka kotak tersebut. Lalu, tiba-tiba seluruh ruangan mendadak menjadi gelap gulita. Suasana berubah sangat mencekam, lalu sebuah sosok mengerikan muncul di hadapan Nugi. Sosok itu menatapnya sambil berkata dengan suara menyeramkan, "Kau tidak akan bisa lari dariku, anak muda yang suka judol dan mendurhakai orang tuanya. Karena orang-orang yang dikuasai keserakahan akan menjadi budakku." Mendengar kata-kata itu, Nugi hanya bisa terpaku ketakutan. Saat itu, keris tersebut tiba-tiba berpindah sendiri ke tangan Nugi. Meski berkali-kali dilempar, keris itu selalu kembali dan seolah menempel di tangannya. Karena ketakutan, Nugi mencoba melarikan diri. Namun, sosok mengerikan itu kembali muncul di hadapannya. Tapi ternyata... Tanpa sadar, ia telah menusuk Tari, yaitu adiknya sendiri, dengan keris tersebut. Sewaktu melihat Tari terluka, sang ibu langsung berlari menghampiri dan panik melihat kondisi putrinya. Setelah kejadian itu, Jadi kamu orangnya? Nugi akhirnya sadar dan memutuskan untuk mengembalikan keris tersebut apapun resikonya. Namun, Manusia nggak tahu terima kasih. Ampun, terlambat. semuanya sudah terlambat. Adik Mbah Narto langsung marah bahkan menampar Nugi karena telah mencuri keris tersebut. Mendengar keributan, Lasmi pun langsung keluar menemui mereka. Dan dengan penuh penyesalan, Nugi meminta maaf atas semua kesalahannya. Siapa kamu? I'm Batman. Saya Laksmi. Sukirman saya. Ya. Saya minta maaf atas perbuatan saya. Namun, Lasmi mengatakan bahwa mengembalikan keris saja tidak cukup. Menurutnya, Nugi sudah terikat dengan kekuatan jahat yang ada di dalam keris Aselole itu. Jika ingin terbebas, ia harus menjalani sebuah ritual khusus untuk membersihkan dirinya dan rumahnya. Jadi kita harus melakukan ruatan untuk menolak bala keluarga Mas Nugi. Di sini Paman Lasmi sempat menolak rencana itu. Akan tetapi, Lasmi tetap bersikeras melakukannya. Lek, cuma ini caranya buat aku, Lek. Dan tanpa diketahui Nugi, ritual itu sebenarnya bukan ritual penyucian. Ritual tersebut justru bertujuan memindahkan kutukan dan warisan kekuatan gelap kepada Nugi dan keluarganya. Dan pada hari yang telah ditentukan, ritual pun mulai dijalankan. Sedangkan Nugi yang tidak mengetahui niat sebenarnya dari Lasmi, ia mengikuti semua instruksi yang diberikan. Sementara itu, Tari dikurung di dalam kamar agar tidak mengganggu jalannya ritual. Saat sadar, Tari langsung panik dan berkali-kali memanggil Nugi sambil mengetuk pintu. Bu. Mas Nugi. Namun, tidak ada yang mendengarnya. Karena tidak menemukan jalan keluar lain, Tari nekat keluar melalui jendela. Ini Loropati. Di luar, ia bertemu dengan Paman Lasmi. Siapa di dalam? Pak. Pria itu akhirnya menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan, yang ternyata Lasmi tidak sedang melakukan ritual penyucian. Laksmi membohongi Nugi. Ia justru berusaha memindahkan kutukan keluarganya kepada Nugi dan keluarganya. Waktu mendengar hal itu, Tari pun langsung berlari untuk menghentikan ritual tersebut. Saat ritual berlangsung, Nugi tiba-tiba seperti masuk ke dunia lain. Dan di sana, ia melihat banyak wanita cantik sedang menari di sekelilingnya. Namun ada sesuatu yang aneh dari mereka. Tatapan mata mereka terlihat menyeramkan dan tidak manusiawi, lebih ke Elsie. Sementara itu, Tari akhirnya tiba di lokasi ritual. Akan tetapi sosok yang menguasai tubuh Lasmi mengatakan, karena saat itu Nugi sudah terjebak di dunia para jin. Tari terus berusaha membangunkan kakaknya agar sadar. Dan di saat yang sama, Paman Lasmi berusaha menghentikan keponakannya yang laknat itu yang sudah dikuasai kekuatan jahat. Alhasil, perkelahian pun tidak bisa dihindari. Namun, Paman Lasmi sempat terpukul dan terjatuh. Saat Lasmi lengah,
Tari datang dari belakang dan menyerangnya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh sang paman. Ia mengambil keris tersebut dan menusukkannya ke arah Lasmi. Dalam sekejap, Lasmi pun tewas. Sedangkan di dunia jin, Nugi dibawa ke sebuah singgasana dan diperlakukan layaknya seorang raja dari Solo. Ia kemudian dimandikan dengan darah. Lalu sebuah mahkota diletakkan di atas kepalanya. Sementara itu, di dunia nyata, Tari terus berusaha membangunkan kakaknya, namun Nugi tetap tidak sadarkan diri. Karena putus asa, Tari akhirnya berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan dan tak lama kemudian Nugi perlahan membuka matanya. Akhirnya mereka berhasil selamat dari kejadian mengerikan tersebut dan terbebas dari kutukan yang selama ini menghantui mereka. Keluarga Nugi pun terlihat sedang melaksanakan sholat bersama. Lalu, tamat.